Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini? Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran, diharapkan kalian mampu menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Kehidupan masyarakat yang terasing. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 5. Adat istiadat. 1. Kehidupan masyarakat terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Mengapa demikian? Kehidupan masyarakat yang terasing menyebabkan mereka tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Kita lihat pada gambar di samping adalah suku Baduy. Dan yang di bawahnya, suku Kajang. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu. Ada daerah memang terisolir, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi banyak juga daerah yang terisolir, sulit dijangkau komunikasi dan transportasi, tetapi memiliki keinginan kuat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini ada tugas individu untuk membaca artikel dalam buku paket kalian tentang masyarakat pedalaman butuh pendidikan. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. Pernahkah kalian mendengar atau membaca tentang kisah masyarakat suku Baduy Dalam atau Urang Kanekes? Mereka adalah suku bangsa di daerah Banten, sangat mengagungkan sikap tradisional warisan nenek moyangnya. Mereka mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anaknya tidak disekolahkan formal, hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Pelajaran didapatkan turun-temurun, adat istiadat warisan nenek moyang. Di masyarakat Baduy Dalam tidak ada teknologi, kendaraan, dan alat elektronik yang mereka pergunakan. Listrik, alat-alat elektronik, bahan-bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, dan sebagainya tidak diperkenankan untuk digunakan. Ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, maka semua hal yang dilarang itu dipergunakan, tidak boleh dibawa.
Gambar samping adalah ilustrasi alasan warga Baduy menolak akses jaringan internet yang dianggap akan berdampak negatif bagi warga. Meskipun di sisi lain, jaringan internet juga berdampak positif. Dari sumber Tribun Banten, 13 Juni 2023. Ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, maka semua hal yang dilarang untuk dipergunakan juga tidak boleh dibawa. Bagi mereka, amanah leluhur adalah segalanya. Suku Baduy tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Rumah tempat tinggal mereka direkatkan tanpa paku dan semen. Bangunan rumah menggunakan kayu, bambu, ijuk, dan daun pohon aren. Suku Baduy mempunyai sikap yang sudah ditanamkan sejak nenek moyang. Bagi mereka, sikap tradisi secara mutlak tidak dapat diubah. Dapatkah kamu menemukan contoh sikap hidup yang masih tradisional dari masyarakat di Indonesia? Kehidupan masyarakat yang masih tradisional semacam ini dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka. Namun ini adalah pilihan hidup bagi masyarakat sehingga tidak boleh dipermasalahkan. Gambar samping, rumah khas suku Baduy yang diberi nama Sulah Nyanda. Siapakah yang disebut dengan masyarakat tradisional? Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Dilihat dari pemukimannya, masyarakat tradisional umumnya terdapat di pedesaan. Namun antara masyarakat pedesaan dan masyarakat tradisional sebenarnya tidak bisa disamakan. Masyarakat tradisional mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai hidup, norma, harapan, cita-cita merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Karakteristik yang menonjol dari masyarakat tradisional adalah melaksanakan tradisi mereka dengan murni. Gambar di samping adalah masyarakat tradisional yang masih memelihara tradisi dari generasi sebelumnya. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka mudah merasa curiga, berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari Barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap yang baru dari luar masyarakat. Padahal hal baru berasal dari luar tersebut bisa jadi bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Namun, ada masyarakat yang menanamkan sikap pada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Hal inilah yang membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Gambar di samping, sikap orang tua yang konservatif karena trauma terhadap penjajahan, terhadap hal-hal baru, 5. Adat istiadat atau kebiasaan.
Tahukah kalian yang dimaksud dengan adat istiadat atau kebiasaan? Adat adalah pola perilaku anggota masyarakat dilakukan berulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat bersumber dari nilai tradisional yang mengakar pada kehidupan masyarakat. Adat istiadat telah dinikmati sebagai kehidupan mereka. Ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu diterima begitu saja oleh masyarakat. Adat itu sulit tergantikan, misalnya bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan sebagainya. Misalnya, penerapan alat yang baru pemotong padi di masyarakat belum tentu langsung diterima begitu saja, karena memotong padi dengan alat yang sederhana bagi para wanita pada masyarakat tertentu sudah dilakukan turun-temurun. Pada gambar samping, upacara adat Rambu Solo merupakan upacara pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Sampailah kita pada latihan soal. Anak-anak, marilah kita bersama-sama untuk mencoba menjawabnya. Baik, nomor 1, perilaku masyarakat yang tetap mempertahankan adat istiadat, sistem sosial, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan dari nenek moyang mereka adalah menghambat perubahan sosial budaya yang berupa A. Prasangka terhadap hal-hal asing, B. Adat istiadat atau kebiasaan, C. Sikap masyarakat tradisional, D. Kehidupan masyarakat terisolasi. Menurut kalian, kira-kira jawaban yang benar adalah? Ya, sikap masyarakat tradisional. Nomor 2, contoh dari faktor penghambat perubahan budaya karena adanya prasangka terhadap hal-hal baru adalah A. Masyarakat tidak mau memakai model baju terbaru, B. Masyarakat menolak internet karena disangka merugikan dan memberi dampak negatif, C. Masyarakat menolak pertandingan sepak bola karena takut adanya kerusuhan antar supporter, D. Masyarakat tidak suka menjadi makanan dari luar karena tidak sesuai dengan seleranya. Jawaban yang paling tepat menurut kalian adalah iya, B. Masyarakat menolak internet karena disangka merugikan dan memberi dampak negatif. Nomor 3, yang bukan termasuk faktor penghambat perubahan sosial adalah A. Kehidupan masyarakat yang terisolasi dan terasing, B. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat, C. Prasangka yang berlebihan terhadap budaya, dan D. Sikap masyarakat yang masih tradisional. Menurut kalian, jawaban yang tepat adalah ya, B. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat. Nomor 4, yang merupakan faktor penghambat proses perubahan sosial adalah A. Orientasi ke masa depan, B. Kurangnya komunikasi, C. Suka bekerja keras, D. Menghargai waktu. Jawaban manakah yang tepat? Ya, B. Kurangnya komunikasi. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah suku Baduy. Suku Baduy dalam kehidupan sehari-hari masih memegang kuat nilai-nilai adat dan kebiasaan. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam contoh gambar tersebut? A. Sikap masyarakat yang tradisional,
B. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. C. Adanya adat istiadat atau kebiasaan. Dan D. Kehidupan masyarakat terasing. Jawaban yang benar adalah ya, A. Sikap masyarakat yang tradisional. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam contoh gambar tersebut? A. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. B. Sikap masyarakat yang tradisional. C. Kehidupan masyarakat terasing. D. Adat istiadat atau kebiasaan. Jawaban yang tepat yang mana ya? Iya, yang C. Kehidupan masyarakat terasing. Kita lanjut nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan adat dan cara yang sulit untuk tergantikan karena berkaitan dengan A. Bidang kepercayaan, B. Cara berpakaian, C. Mata pencaharian, dan D. Ajaran nenek moyang. Jawaban yang tepat adalah A. Bidang kepercayaan. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat lain yang dapat menyebabkan A. Munculnya pola-pola pemikiran yang terbuka, B. Masyarakat mampu mempertahankan tradisi, C. Sulit berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Semakin eratnya hubungan antar masyarakat tradisional. Jawaban yang tepat adalah ya, C. Sulit berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan ilustrasi sikap masyarakat tidak mau menerima hal-hal baru dari luar yang dilakukan orang tua konservatif karena trauma penjajahan. Adalah penghambat perubahan sosial budaya yang berupa A. Sikap tradisional masyarakat, B. Pendidikan yang terhambat, C. Kepentingan yang tertanam dengan kuat, D. Prasangka terhadap hal-hal baru. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Prasangka terhadap hal-hal baru. 10. Masyarakat suku Banjar sebagian besar menggunakan alat yang masih sederhana atau tradisional dalam menangkap ikan. Masyarakat percaya bahwa alat tersebut dapat menjaga lingkungan atau ekosistem air. Oleh karena itu, masyarakat bertahan menggunakan alat tradisional secara turun-temurun dalam menangkap ikan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, faktor penghambat perubahan sosial masyarakat suku Banjar berkaitan dengan A. Komposisi penduduk yang homogen, B. Kurang kontak dengan masyarakat lain, C. Perkembangan ilmu pengetahuan terlambat, D. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada kebudayaan lokal. Jawaban manakah yang paling tepat? Ayo kita berpikir bersama. Ya, D. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada kebudayaan lokal. Nah, sekian, selamat belajar, terima kasih. Kita bertemu berikutnya, hari berikutnya. Dari Bu Erna sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.